Tawuran terjadi antar dua kelompok pemuda di kota Makassar, Sulawesi Selatan. Kedua kelompok pemuda tersebut berasal dari Jalan Kandea di Kecamatan Talo dan kelompok pemuda dari Jalan Bunga Ejaya di Kecamatan Bontoala. Dalam tawuran tersebut, dua kubu saling serang menggunakan berbagai senjata di antaranya batu, busur panah hingga petasan. Aparat kepolisian dari tim penikam Polrestabes Makassar, Sulawesi Selatan langsung berusaha melakukan pembubaran. Namun polisi sempat mendapatkan perlawanan. Polisi terpaksa kembali melepaskan tembakan peringatan secara berulang kali. Polisi juga melepaskan tembakan gas air mata untuk melarikan kedua kubu pelaku tawuran. Dalam peristiwa tersebut, polisi menyita sejumlah anak panah, namun tidak ada satupun pelaku yang berhasil ditangkap karena melarikan diri. Pada saat kami tiba di TKP, kami mendapat perlawanan dari warga yang terlibat perang kelompok tersebut. Kemudian kami lakukan tindakan tegas dengan memberikan tembakan peringatan maupun tembakan gas air mata untuk meredam perang kelompok tersebut. Untuk mencegah tawuran susulan kembali terjadi, polisi tetap disiagakan di lokasi tawuran. Selamat malam, apa kabar pemirsa? Menemani istirahat Anda bersama keluarga, kami hadirkan rangkaian informasi penting yang kami pilihkan dalam iNews Prime. Saya Latif Sregar. Isak tangis mewarnai kedatangan jenazah korban kebakaran Lapas Tangerang. Keluarga tidak menyangka korban meninggal secara mengenaskan. Kedatangan jenazah korban kebakaran Lapas Tangerang ke rumah duka di Jalan Matraman dalam Menteng, Jakarta Pusat diiringi isak tangis keluarga korban. Tangis haru pecah saat peti jenazah Sumantri Jaya Prana hendak diturunkan dari ambulan. Orang tua korban tak percaya anaknya meninggal dunia secara mengenaskan. Ibu nggak punya pita serta apa? Nggak ada punya pita. Sebelumnya nggak ada sama sekali. Cuman ibu suka fotonya, ibu usap-usap itu kan ada foto kecil. Juga sama ponakan. Jenazah korban berhasil diidentifikasi tim forensik Rumah Sakit Polri Kramat Jati dan dibawa pulang ke rumah duka sebelum dibawa ke tempat pemakaman. Korban telah menjalani masa hukuman selama 5 tahun dan 3 bulan akibat kasus narkoba. Sedianya Sumantri Jaya Prana akan bebas dari penjara pada bulan Oktober mendatang. Namun takdir berkata lain. Oleh keluarga, jenazah korban dimakamkan ke TPU Menteng Pulau, Jakarta Selatan. Sampai hari ini sudah 25 jenazah korban kebakaran Lapas Tangerang yang berhasil diidentifikasi. Keluarga korban histeris saat melihat peti jenazah dikeluarkan dari ruang forensik. Isak tangis keluarga korban kebakaran Lapas kelas 1 Tangerang pecah saat peti jenazah dikeluarkan dari ruang instalasi forensik Rumah Sakit Polri Kramat Jati, Jakarta Timur. Tak kuat menahan haru, keluarga korban nyaris pingsan. Salah satu korban teridentifikasi yang diserahkan ke keluarga bernama Anton bin Idal, berusia 35 tahun. Isak tangis keluarga semakin menjadi saat peti jenazah dimasukkan ke dalam ambulans. Jenazah korban kebakaran lapas ini kemudian diantar menuju rumah duka untuk dimakamkan. Polisi sudah mengantongi nama tersangka kebakaran Lapas kelas 1 Tangerang, Banten. Polisi sudah memeriksa kepala lapas terkait dugaan adanya kelalaian yang menewaskan 48 narapidana tersebut. Korban meninggal kebakaran Lembaga Pemasyarakatan kelas 1 Tangerang, Banten. Jumlahnya bertambah dari yang semula 41 orang menjadi 48 orang. Dari 10 warga binaan yang dirawat intensif di RSUD Kota Tangerang akibat luka bakar, saat ini masih ada 3 pasien yang dirawat di RSUD Kota Tangerang.
Sementara siang tadi, Kepala Lapas Kelas 1 Tangerang, Banten, Victor Teguh Priartono menyambangi gedung Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya untuk menjalani pemeriksaan sebagai saksi terkait peristiwa kebakaran lapas yang terjadi Rabu dini hari lalu. Selain Kalapas, penyidik juga memanggil Kepala Tata Usaha Lapas Kelas 1 Tangerang serta 5 orang pegawai lapas lainnya untuk dimintai keterangan. Adanya kelalaian sehingga mengakibatkan orang meninggal dunia, penyidik menilai sudah ada potensial suspek. Ya, sekali lagi untuk pasal 359 KUHP, potensial suspek sudah ada. Selain masih mengumpulkan sejumlah bukti, polisi juga akan meminta keterangan saksi ahli dan melakukan gelar perkara untuk menetapkan tersangka. Beralih ke berita lain, seorang gadis tewas terpeleset saat berfoto bersama teman-temannya di Sungai Aik Sembor-Sembor, Humbang, Hasundutan, Sumatera Utara. Derasnya air sungai menyulitkan petugas untuk mengevakuasi jenazah yang terjepit di antara batu dan kayu. Tim Basarnas Simalungun harus berusaha keras mengangkat jenazah seorang korban yang hanyut di Sungai Aik Sembor, Desa Pusuk 2, Simaningir, Kecamatan Parlilitan, Kabupaten Humbahas. Korban diduga terjatuh ke sungai sesaat setelah melakukan sesi foto bersama teman-temannya. Kondisi medan di lapangan menyulitkan petugas untuk dapat mengevakuasi jenazah yang terjepit di antara batu dan kayu. Sesudah mereka selfie akan kembali ke kampung mereka. Tiba-tiba datang air yang sangat deras karena kebetulan musim hujan. Melihat datangnya air yang besar, mereka bergegas untuk ke tepi, untuk kembali ke kampung, ke desanya. Setelah berhasil dievakuasi, jenazah langsung dibawa ke rumah korban di Desa Pucuk 1, Kecamatan Parlitan, Kabupaten Humbahang, Hasundutan. Pedangdut Ayu Ting Ting diperiksa terkait pencemaran dan penghinaan di media sosial. Berita tersebut menjadi satu dari 5 berita pilihan hari ini. Perkelahian antara kakak dan adik ipar terjadi di Kelurahan Kayu Arab, Musi Banyu Asin, Sumatera Selatan. Perkelahian keduanya terekam kamera pemantau dan tersebar melalui pesan berantai. Dalam peristiwa ini, korban yang merupakan kakak ipar pelaku meninggal dunia saat dibawa ke rumah sakit. Diduga perkelahian terjadi hanya karena korban tak terima saat pelaku hendak mengambil pakaian dan sepatu yang dipinjam oleh korban. Polisi berhasil meringkus tersangka di tempat persembunyiannya. Dari tangan pelaku, polisi menyita barang bukti pisau dan palu. Pelaku terancam hukuman 15 tahun penjara. Sejumlah rumah warga di Desa Cipinang, Kecamatan Rumpin, Kabupaten Bogor, Jawa Barat hancur setelah terkena tanah gerak. Tak hanya menghancurkan rumah, akses jalan penghubung di 3 kecamatan terputus. Tanah gerak terjadi tak jauh dari lokasi galian tambang milik perusahaan swasta. 3 kecamatan yang terdampak berada di Kecamatan Rumpin, Cigudeg, dan Parung Panjang. Warga khawatir karena tanah gerak susulan masih dirasakan. Penyanyi dangdut Ayu Rosmalia alias Ayu Ting Ting kembali menjalani pemeriksaan di Polda Metro Jaya. Ayu diperiksa terkait penghinaan anaknya oleh pemilik akun media sosial. Ayu Ting Ting tiba di Polda Metro Jaya didampingi kuasa hukumnya Minola Sebayang.
Puluhan monyet liar memasuki permukiman warga di Kecamatan Martapura, Kabupaten Banjar, Kalimantan Selatan. Diduga puluhan monyet keluar dari habitatnya untuk mencari makan. Selain hinggap di atap-atap rumah warga, puluhan monyet masuk hingga ke halaman rumah. Warga mengaku peristiwa ini kerap terjadi dan membuat warga sekitar ketakutan. Tingginya intensitas hujan melumpuhkan aktivitas rumah sakit di Katingan, Kalimantan Tengah. Air merendam ruang kerja tenaga medis hingga ruang rawat inap RSUD Mas Amsyar. Sejumlah pasien anak dan orang tua terpaksa dievakuasi ke hotel dan lokasi lain yang aman dari banjir. Banjir terjadi sejak hari Senin dan merendam sejumlah wilayah di Katingan. Waspada, hacker Mustang Panda asal Cina membobol situs BIN dan lembaga negara lainnya. Kami akan membahasnya bersama Ketua Lembaga Riset Keamanan Cyber, Sisrek Pratama Persada, dan anggota Komisi 1 DPR, Dev Laksono. Tetap di iNews Prime.